Beberapa waktu yang lalu dunia dikejutkan dengan banjir yang menerjang Korea Selatan. Banjir itu merupakan banjir terparah sepanjang sejarah. Dan banjir itu diakibatkan oleh hujan dengan intensitas yang tinggi dengan durasi yang cukup lama. Gimana dengan di Indonesia? Ya nggak usah ditanya lagi, sudah sering banget terjadi banjir sebagai akibat dari hujan dengan intensitas yang tinggi. Dan ini diakibatkan oleh perubahan iklim atau dikenal dengan istilah climate change. Dan yang paling merasakan dampak dari perubahan iklim ini adalah sektor pertanian, di mana saat yang seharusnya itu terjadi musim tanam, justru petani itu nggak bisa tanam ya sahabat semuanya. Dan yang sudah ada tanamannya justru kebanjiran, dan yang bentar lagi mau panen gitu loh, justru mengalami kegagalan panen. Dan lambat laun, apa yang bakal terjadi? Sudah banyak loh negara yang mengalami namanya krisis pangan. Pertanyaannya adalah, ada nggak sih sesuatu yang bisa kita lakuin saat ini, benar? Maka jawabannya adalah ada, yaitu dengan mengelola limbah, terutama jenis limbah organik, kemudian dibuat menjadi sesuatu yang bermanfaat dan kita kembalikan lagi kepada alam kita. Dan pada video kali ini, saya mengundang narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Akbar Rahman, yang merupakan seorang Doctor of Engineering lulusan Saga University dari Jepang. Dan di video ini, kita akan bahas suatu topik, yaitu pengelolaan limbah organik, sekaligus juga kita akan membuatnya menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita kembalikan lagi pada alam kita ini. Gimana? Mantap? Tetapi sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita intro dulu. BIM! Gini Bang, sekarang ini tuh lebih banyak istilah eko itu berkembang, Pak. Eko itu diistilahkan dengan sesuatu yang ramah lingkungan gitu, Pak ya. Nah, berarti di sini kan yang namanya ramah lingkungan, berarti kan kita harus memelihara lingkungan gitu, Pak ya. Nah, kalau saya boleh tahu menurut pandangan Pak Akbar, gimana sih kondisi lingkungan kita saat ini tuh, Pak? Baik, jadi berbicara tentang eko itu kan serapan dari bahasa asing ya. Awalnya kan ekologi. Jadi ekologi itu berkaitan dengan lingkungan. Nah, kemudian kenapa masyarakat kemudian aktivis itu banyak berbicara lingkungan, karena memang kondisi lingkungan kita perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan nih ceritanya. Berarti sebenarnya kurang perhatian nih Pak. Ya, sebenarnya kita kurang perhatikan. Nah, sekarang itu bagaimana caranya kita memperhatikan lingkungan. Lalu muncullah banyak eko itu kan, termasuk Pak Eko tadi. Nah, jadi kita saat ini memang harus peduli terhadap lingkungan kita. Kenapa kita harus peduli? Karena lingkungan kita saat ini sedang sakit. Nah, artinya kepedulian kita terhadap lingkungan itu sangat dibutuhkan. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, aktivitas keseharian kita, itu setidaknya kita kembali berpikir apakah ini berdampak positif atau negatif terhadap lingkungan kita, terhadap alam kita, terhadap bumi kita lebih jauh kan. Nah, itu apalagi kalau berbicara limbah, tanpa kita sadari setiap hari kita memproduksi sampah, ya kan, apakah itu sampah pribadi kita, sampah rumah tangga kita. Kadang kita tidak sadari, kita hanya memproduksi terus nih. Nah, tapi kita tidak tahu ketika sampah yang kita produksi itu terbawa sampai ke tempat pembuangan akhir, ternyata ada dampak negatif di sana di ujungnya. Contohnya misalkan sampah anorganik dan organik, ya kan. Nah, kalau sampah organik, kalau dia sampai ke tempat pembuangan akhir, itu akan menghasilkan gas metan. Di mana gas metan ini menyebabkan lapisan ozon kita semakin berkurang, bahkan berlubang, gitu kan. Nah, ini menyebabkan pemanasan global. Kalau sudah berbicara pemanasan global, maka ini yang sedang kita alami sekarang. Di mana kita sadari bencana itu sangat sering terjadi karena apa? Karena iklim yang berubah. Kemudian cuaca yang ekstrim. Nah, itulah tanpa kita sadari itu semua berawal dari rumah kita sebenarnya. Nah, maka kemudian kita juga harus mencarikan solusinya dari rumah kita sendiri. Bagaimana kita stop sampah kita dari rumah? Kalau bisa dipilah dulu sebelum terbawa ke TPA. Kalau ada yang masih bisa kita manfaatkan, dimanfaatkan. Sehingga dampak negatif terhadap lingkungan itu semakin berkurang. Dan ini harus dikerjakan secara kolektif, bersamaan. Ya, jadi semakin banyak orang yang melakukan hal yang serupa, maka itu akan semakin banyak juga membantu lingkungan kita. Tadi juga Pak Akbar nyebut
bahwa lingkungan kita ini sekarang lagi sakit nih Pak. Iya. Dan logikanya kan kalau sakit itu kan mesti diobatin nih ceritanya. Ini obatnya nih gimana nih Pak? Obatnya nih bisa diobatin atau bisa sembuh sendiri nih gimana? Menurut Pak Akbar gimana nih Pak? Kalau sakit kan tentu harus ada usaha dari kita, ya. Harus dicarikan obatnya. Iya. Kalau sakit kita biarkan, dia akan semakin sakit, semakin parah sakitnya. Nah ini yang harus kita hindari gitu. Jadi obatnya itu ya dari kita sendiri dulu, ya dari apa yang kita lakukan terhadap alam kita, terhadap lingkungan kita. Apa yang kita perbuat terhadap lingkungan kita itu yang harus kita perbuat di awal ya. Nah kalau kita berbicara limbah tadi, sampah kita, maka apa yang kita lakukan terhadap sampah kita? Sampah kita itu yang paling banyak produksinya adalah sampah organik ya. Jadi dari total sampah harian kita itu 70%-nya sampah organik. 70% berarti. 70% ya, sampah organik. Kemudian anorganiknya 30%. Nah, kalau anorganik kan juga bisa dikelola. Kemudian juga organik juga bisa kita kelola. Jadi solusinya semua ada di tangan kita gitu. Iya. Mau nggak sebetulnya kita mengelolanya itu Pak ya? Betul. Oke. Lalu nih menurut Pak Akbar kan tadi disebutkan juga 70% dari limbah itu adalah sifatnya organik Pak ya. Betul. Nah kira-kira nih lebih efektif yang organik itu dikemanakan Pak atau dibikin seperti apa Pak? Nah ini kita tawarkan. Sampah organiknya itu bisa diolah menjadi produk ekoenzim. Apalagi itu Pak? Nah, ekoenzim itu sangat banyak manfaatnya. Ya, jadi produk fermentasi selama 90 hari. Nah, campurannya juga sangat sederhana, mudah kita dapatkan. Di dapur kita pasti ada, yaitu gula, kemudian sampah organiknya sendiri adalah produk dari dapur kita. Kemudian air. Nah, ini difermentasikan selama 90 hari, kemudian akan menjadi enzim. Nah, akan menjadi enzim. Enzim itu sangat banyak manfaatnya, ya. Mulai dari tadi di awal sendiri kita sudah bisa menyelesaikan persoalan sampah organik kita. Artinya sampah organik kita tadi tidak berakhir di TPA. Kita manfaatkan ulang menjadi enzim. Kemudian enzimnya itu juga bisa mengobati alam kita, mengobati lingkungan kita ya. Nah, jadi kalau misalnya enzim itu kita siram ke tanah kita itu kembali pulih kembali ya, sehat kembali gitu. Nah, kemudian kalau kita siram ke tanaman kita juga kembali sehat. Wow. Nah, ini tadi obatnya gitu ya. Obat permasalahan limbah tadi itu ada di ekoenzim. Apakah Pak limbah organik itu akan jadi enzim kok dinamakan ekoenzim sih Pak? Ya, sebenarnya kan istilah itu di Indonesia. Nah, kalau di negara lain ada juga nyebut istilah garbage enzyme, jadi enzim sampah gitu. Tapi kalau kita kan supaya mengedukasi masyarakat, kita pilihlah kata yang lebih manis gitu ya. Lalu kita sebut ekoenzim, jadi enzim untuk lingkungan kita. Nah, jadi untuk lingkungan kita, untuk tanaman kita, kemudian juga bisa dimanfaatkan di rumah tangga. Ini yang luar biasa dari enzim itu ya. Jadi sangat banyak. Jadi dia bisa solusi untuk tanah, kemudian air juga bisa, kemudian udara kita. Jadi segala hal bisa. Kemudian manusianya juga bisa disehatkan kembali ya. Jadi contoh misalkan untuk penggunaan pribadi keseharian itu bisa digunakan untuk pengganti sabun dan sebagainya. Itu bisa berarti ya? Bisa. Berarti nggak perlu beli sabun lagi nih ceritanya. Jadi juga solusi terhadap kantong kita gitu. Berarti salah satu cara mengurangi kanker ya Pak? Iya. Gitu ya? Kantong kering. Iya, nah itu. Oke. Jadi enzim ini sebenarnya produk yang kita gunakan dan sudah kita buat sehari ini itu sudah dimulai dilakukan penelitian di 40 tahun yang lalu ya. Lama berarti ya? Sudah sangat lama. Dan ini produk riset, iya, penelitian gitu ya. Dan yang meneliti juga sesuai ahlinya. Jadi namanya Dr. Sukon dari Thailand. Itu beliau mulai melakukan penelitian terkait enzim ini, fermentasi enzim ini di tahun 1980 ya. Background beliau ada pertanian. Nah, jadi dokter beliau bidang pertanian. Kemudian selama 20 tahun beliau melakukan uji coba dan eksperimen terkait pembuatan ekoenzim ini. Lalu kemudian beliau menemukan formulanya, rumus membuat ekoenzim. Jadi ada rumusnya, jadi tidak sembarangan. Berarti 20 tahun mendedikasikan hidupnya cuma buat nemuin rumus ini, Pak. Wow. Dan diuji coba kan, diuji coba setelah menemukan formula, kemudian diuji coba ke mana, ke lingkungan, ke tanaman seterusnya, sampai berhasil gitu.
dan puncaknya itu ketika mendapat penghargaan dari PBB. Wow. Nah, pada Hari Pangan sedunia beliau mendapat penghargaan dari PBB karena apa? Produksi pertanian di Thailand itu meningkat dengan menggunakan ekoenzim. Dan yang paling penting adalah produk pertaniannya sehat karena berbahan organik, gitu kan? Dan murah aja juga. Dan murah. Jadi kantong petani juga terbantukan. Kanker berkurang gitu ya. Produksi pertaniannya meningkat gitu. Jadi buah-buahnya tambah banyak gitu kan dan subur. Dan juga yang paling penting tanah kita jadi sehat gitu. Nah itu. Berarti sahabat tani siapapun berarti bisa ya bikinnya Pak? Bisa. Nah ini. Jadi ini hebatnya Dr. Sukon. Beliau memang juga berlatar belakang kepedulian lingkungan yang tinggi. Produk beliau yang luar biasa ini manfaatnya sangat banyak pada masyarakat itu tidak dipatenkan. Nah tidak dipatenkan supaya apa? Supaya masyarakat itu bisa lebih banyak membuat dan menggunakan produk hasil penelitian beliau ini. Nah itu juga melatar belakangi kemudian kenapa kita membantu beliau mengkampanyekan terkait ekoenzim ini supaya semakin banyak masyarakat mengetahui tentang ekoenzim dan mencoba membuat dan efeknya apa tadi? Ketika masyarakat semakin banyak membuat, maka sampah organik yang tadi bermasalah itu semakin berkurang. Nah, semakin sedikitlah harapannya jumlah sampah organik berakhir ke TPA. Berarti gini Pak, ada sebuah istilah gini Pak, kembalikan apa yang kita makan ke alam kan seperti itu. Berarti prinsip dari ekoenzim juga sama Pak ya? Sama persis. Jadi tidak ada yang dibuang. Nah tadi yang sampah yang kita olah itu tidak ada yang dibuang nanti setelah jadi fermentasi. Bahkan kita sebut ampas ya. Jadi sampahnya itu menjadi ampas. Ampasnya itu bisa dimanfaatkan dalam banyak hal gitu. Tapi ini nanti dipraktekin nggak Pak cara bikinnya? Akan kita praktekkan. Oke, jadi sahabat tadi tenang ya, nanti dikasih tahu kok cara bikinnya kayak gimana. Kita ajarkan. Nah, jadi kita langsung praktekkan saja. Jadi apa yang kita obrolkan sebelumnya tadi, bagaimana membuat ekoenzim. Nah, ini saya coba memperlihatkan. Jadi kita katakan tadi bahwa sampah organik kita itu kan bermasalah nih. Ketika dia berakhir di tempat pembuangan akhir sampah, dia akan mengeluarkan gas metan. Nah, ini contohnya buah kita makan isinya, kemudian kulitnya itu kita buang, dia menjadi sampah organik. Nah, daripada kita buang, mendingan kita buat ekoenzim, gitu kan? Nah, jadi sini sudah ada nih bahan-bahannya. Sini tadi yang sampah ya, ini akan berakhir di TPA, kita manfaatkan jadi pembuatan ekoenzim. Ini sampah organiknya. Ini gula merah, ini gula putih. Nah, ini kulit buah semua, Pak, berarti? Ya. Jadi bahan utamanya itu adalah kulit buah atau sayur-sayuran. Nah, jadi biasanya kalau kita buat ekoenzim itu menggunakan kulit buah atau sayur-sayuran dengan komposisi tertentu. Jadi minimal 5 macam dianjurkan. 5 macam kulit buah. Nah, gula merahnya, ini air. Nanti campurannya jadi 3 ini saja campurannya, sangat gampang ya. Jadi buahnya kita makan, kulitnya kita buat ekoenzim. Boleh deh Pak, kita coba praktekin gimana bikinnya Pak. Nah sebelumnya tadi saya katakan formula yang dihasilkan oleh Dr. Sukon itu rumusnya yang harus kita ingat. Jadi rumusnya itu 1, 3, 10. 1 itu gula merah atau molase. Kemudian 3 itu adalah bahan organiknya, ya. Kemudian 10-nya adalah air. Nah, airnya juga kalau kita upayakan air sumur atau air hujan langsung. Kalau kita menggunakan air PDAM, itu disarankan untuk diendapkan dulu 1 kali 24 jam. Nah, kenapa Pak kok diendapkan gitu Pak? Nah itu tadi, karena air PDAM kita kan ada campuran bahan-bahan kimia ya. Nah, jadi menetralisir dulu lah. Agar nanti enzim yang kita buat itu memang sangat minim bahan yang kimianya. Nah itu. Berarti di sini penggunaan ekoenzim meminimalkan seminimal-minimalnya penggunaan bahan kimia gitu Pak ya. Betul. Nah kemudian juga kalau kita nih punya AC air condition di rumah kan, itu kan ada mengeluarkan air tuh. Betul. Nah ditampung saja airnya itu dibuat ekoenzim juga bisa. Itu lebih bagus juga. Gitu. Jadi limbah dari limbah air AC kita bisa digunakan juga untuk ekoenzim. Oke.
karena ada perbandingan tadi 1, 3, 10, jadi 1 gula merah atau melase, kemudian 3 bahan organik dan 10 air. Nah, biasanya kita gunakan timbangan, pengukuran begitu ya. Nah, kita gunakan pengukuran. Jadi contohnya misalnya gini, 100 gram gula merah, kemudian 300 gram bahan organik, dan air putihnya 1 liter. Gitu. Terkadang kan kebanyakan orang mungkin agak bermasalahnya dengan timbangan, Pak ya, karena mungkin nggak semua orang juga punya timbangan. Kalau seandainya kita tuh nggak punya timbangan, terus mesti gimana tuh Pak supaya bisa bikin ekoenzim? Makanya itu hebatnya formula dari Dr. Sukon. Dia tidak menyebutkan satuan, tapi perbandingan. Nah, selama perbandingannya tepat, jadi 1 gula, 3 bahan organik dan 10 air itu akan menjadi ekoenzim. Jadi beliau tidak menyebutkan misalkan satuannya kilogram atau satuannya apa gitu. Nah, itulah memudahkan. Jadi perbandingan tanpa menggunakan bahan timbangan pun juga kita bisa membuatnya. Asal sesuai dengan perbandingan tadi, Pak ya. Asal sesuai dengan perbandingan tadi. Nah, rumusnya ini saya kasih contoh misalkan ini kita menggunakan perbandingan ya. Nah, jadi yang pertama kita buat misalkan lipatan dari kertasnya ini. Nah, kertasnya kita ukur dulu ketinggian dari toples kita ya. Toples kita misalkan ini harus ada ruang udara di atasnya, kita isakan ya maksimal 20% lah ya. Nah, kemudian kertas ini kita lipat 4 kali ya. Sehingga ini lipatan pertama. Kemudian lipatan kedua. Lipatan ketiga. Nah, ini lipatan keempat. Itu bukan dilipat tiba-tiba jadi duit, bukan ya Pak? Nah, oh bukan. Nah, ini lipatan yang keempat ini menjadi 1 bagian gitu ya. Nanti akan menjadi 16 bagian dari lipatan kita ini. Nah, dari 16 bagian ini nanti lalu kita tuliskan garis-garisnya demikian. Nah, kita buat 10 bagiannya itu adalah air. Nanti kemudian 1 bagian itu adalah gula dan 3 bagian dari bahan organik. Nah, ini jadinya nanti. Jadi tinggal kita tuang saja nanti setinggi bagian ini itu sudah menjadi campuran dari pembuatan ekoenzim kita. Oke. Gimana? Langsung kita praktekkan ya? Boleh kita pakai. Kita coba, Pak. Jadi, ini kita masukkan air dulu yang pertama. Ya, airnya setinggi 10 bagian, ya. Oke, ini air yang sudah disiapkan sebelumnya. Jadi ini dari bahan air hujan ya, air hujan yang kita ambil langsung. Jadi tanpa melewati tritisan atau talang atap kita. Berarti tampung langsung gitu ya Pak, kasih ember. Jadi siapkan wadah di halaman rumah kita, ambil air hujannya langsung. Nah ini 10 bagian. Nah ini 10 bagian dari air kita ya, dari air kita. Kemudian ini cukup untuk perbandingannya 10 tadi. Kemudian kita masukkan dulu gula merahnya 1 bagian ya, karena rumusnya tadi 1, 3, 10. 1 gula merah atau melase, 3 bagian sampah organik dan 10 bagian air. Nah, kita masukkan sampai 1 bagian. Levelnya akan sampai di sini nanti. Kita masukkan gula merahnya. Jadi gula merahnya tidak usah kita timbang lagi begitu. Berarti sampai garis yang itu Pak ya? Garis ini 1 bagian ini ya. Oke. Nah, ini kita sudah kasih label 1 bagian untuk gula merahnya. Oke, sedikit lagi. Nah, kita anjurkan menggunakan gula merah atau molase supaya nanti hasil fermentasinya bagus. Nah, mungkin sudah cukup ya. Nah, kalau sudah cukup lalu kita aduk. Kita ratakan antara air dengan gulanya. Kalau nanti Bapak Ibu membuat sendiri di rumah, mungkin bisa menggunakan molase atau gula merah, itu lebih ini. Nanti bisa dicoba langsung di rumah dan merasakan bagaimana sih caranya membuat ekoenzim gitu. Nah, ini boleh sampai rata, atau kalau misalnya tidak rata juga tidak apa-apa karena dia akan mencair sendiri nantinya. Nah, sudah kira-kira begitu. Lalu kemudian kita masukkan bahan organik yang sudah kita siapkan. Dengan minimal, dianjurkan minimal 5 bahan organik ya, 5 bahan organik. Jadi misalkan ada kulit pisang ya, kemudian ada kulit naga, buah naga gitu. Nah, kemudian ada bahan kulit jeruk. Kita
kita campurkan saja. Ada nanas. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu membuat sendiri di rumah, mungkin sampah organiknya tidak selengkap ini ya, bisa dicicil ya, bisa dicicil pembuatannya. Atau kalau mau lebih lengkap juga, bisa minta ke ini tukang jeruk tukang pencok Pak ya, tukang rujak. Rujak gitu ya. Beliau kan biasanya ada tuh sampahnya, daripada dibuang ke tempat pembuangan sampah, mendingan kita ambil, kita pulung gitu ya. Malah biasanya tukang rujak tuh kalau kita kasih kantong plastik malah seneng dia Pak. Seneng sekali. nggak buang sendiri, dia malah dibuangin sama orang lain ceritanya. Padahal dimanfaatkan jadi ekoenzim gitu Pak ya. Nah sekarang kita di Banjarmasin tuh sudah banyak tuh langganan dengan paman-paman tukang jeruk ya, untuk membuat ekoenzim. Nah ini sudah pada level 3 bagian untuk bahan organiknya. Berarti sampai garis itu Pak ya berarti? Sampai garis ini bahan. Oke. Nah sudah selesai pembuatannya. Nah sudah selesai, tinggal kita tutup rapat. Itu nggak perlu diaduk Pak ya kayak tadi? Boleh diaduk ya, boleh juga diaduk gitu. Nah boleh diaduk atau dibiarkan saja, dia akan merata sendiri nantinya. Nah ini sudah selesai pembuatan ekoenzimnya. Kita tutup. Nah, kita tutup rapat ya. Nah ini harus ditutup rapat ya. Nah, lalu kemudian kita diamkan selama 90 hari. Nah, untuk memudahkan mengingat proses pembuatan, kita buat labelnya ya. Kita buat label tanggal pembuatan kapan gitu ya. Bisa ditambahkan bahan-bahan yang digunakan juga. Kemudian tanggal panennya kapan, tanggal berapa bisa diambil ekoenzimnya. Sangat gampang membuatnya. Tidak sampai 5 menit selesai gitu ya. Nah, wah ini lagi di mana nih Pak? Nah kita sekarang berada di taman kecil kami ya, di rumah. Jadi ada pojokan. Ini pojokannya di belakang saya. Ini sengaja kami sisakan untuk tanaman bermacam-macam. Ada kembang, ada pohon-pohon buah-buahan dan sebagainya gitu ya. Dulu ini awalnya gersang nih. Tanahnya juga sangat tidak sehat begitu, keras. Kemudian secara rutin kami siram ekoenzim. Alhamdulillah kelihatannya begini, sangat subur, dan tanaman apapun bisa tumbuh dengan subur gitu. Berapa lama Pak memperlakukan supaya jadi bisa taman seperti ini Pak dari yang gersang sebelumnya? Iya, tidak sampai 1 tahun. Wow, cepat ya? Cepat ya. Jadi kami siram ekoenzim, alhamdulillah. Makanya bisa memperbaiki kondisi tanah kita juga. Berarti selain dari bermanfaat untuk tanaman, bermanfaat untuk manusia, juga bermanfaat untuk menyembuhkan tanah yang rusak Pak ya? Iya. Oke. Jadi sangat banyak manfaatnya. Nah, coba kita praktekkan ya. Kita praktekkan bagaimana sih mengaplikasikannya. Nah, kalau kita menggunakan untuk aplikasi tanaman, itu tidak semua ekoenzim gitu ya. Harus dicampur juga dengan air. Jadi kalau misalkan 1 liter air, maka ekoenzimnya cukup 1 mili. Jadi sangat sedikit ya. Sangat sedikit dan sangat hemat Pak ya. Sangat hemat. Jadi ini misalkan kita masukkan airnya, ya. Ini botol 1,5 liter. Oke, selesai. Ini 1 liter air. Nah, untuk uji coba pertama kita buktikan dulu. Di sini ada suntikan 1 mili ya, 1 mili. Nah kita ambil ekoenzimnya 1 mili. Nah supaya nanti kawan-kawan di rumah bisa mempraktekkan untuk aplikasiannya. Nah ini 1 mili. Jadi hanya segini. Nah kalau kita masukkan ke tutup botol ya, supaya gampang nanti tanpa ada suntikan kan bisa diperbandingkan. Nah, oh sedikit banget ya Pak? Nah sangat sedikit. Kayak vaksin COVID Pak ya? Iya. Oh gitu. Nah setengah tutup botol pun tidak ini ya, tidak sampai. Kita masukkan. Nah setelah dimasukkan nanti airnya kita aduk atau dikocok ya, dengan airnya. Nah sudah kocok-kocok begitu supaya air dan ekoenzimnya menyatu. Kemudian kita semprotkan saja ke tanaman kita. Ya sudah selesai begitu saja. Nah bisa dilaksanakan secara rutin setiap hari. Gitu. Mana nih? Nah, kok nggak keluar ya? Nah, sudah siap.
Itu. Berarti Semua. ke daun nggak apa-apa Pak ya? Mana saja ya, anggrek kita nih anggrek kita ini dulunya sangat sulit berbunga. Kemudian setelah kita semprot rutin dengan ekoenzim, daun-daunnya lebih besar. Wow. Dan kembangnya bisa bertahan lama. Nah, itu hebatnya. Ya, dengan bantuan ekoenzim, tanaman kita kembali bagus lagi. Sudah. Tapi by the way gini Pak, kan Pak Akbar cerita bahwa udah lama banget kan ekoenzim di sini, dan kalau boleh tahu Pak Akbar sendiri kenal ekoenzim ini sejak kapan sih Pak? Ya, kalau kami kenal ekoenzim itu malah bukan di Indonesia. Oh gitu ya? Di Jepang pada saat itu. Oh gitu. Jadi kita kan memang mulai berusaha lah bagaimana kita berdampak positif terhadap lingkungan kita. Kita menemukan ekoenzim ini. Nah, cuma pada saat uji coba pertama kami membuat di Jepang itu, ekoenzimnya sedikit gagal gitu ya. Kenapa tuh kok bisa gagal gitu? Bahannya. Oh gitu ya. Nah, bahan. Jadi kalau di Jepang itu gula merahnya itu berbeda dengan gula merahnya di Indonesia. Bedanya apa Pak? Kualitasnya. Oh, beda, bukan merahnya, beda bukan ya. Sama-sama merah tapi gitu kualitasnya ya. beda. Nah itu gagal. Nah, kemudian baru kami pulang ke Indonesia, lalu kami coba buat sendiri dan hasilnya bagus. Jadi gula merah di Indonesia itu mantap. Oh gitu ya. Tapi yang paling penting mungkin gula merah murni Pak ya. Nah, gula merah kan ada yang dicampur-campur terjadinya. Dan itu menjadi prasyarat untuk membuat ekoenzim ya. Jadi diupayakan menggunakan gula merah yang asli tanpa campuran bahan kimia yang lain. Dan bukan juga, aspal Pak ya. Bukan aspal. Dan juga ini juga alasan kemudian kenapa kita menganjurkan tidak menggunakan gula putih. Nah, kenapa tuh Pak? Karena gula putih ada bahan kimia pemutihnya itu. Nah, jadi enzim yang dihasilkan nanti kurang sempurna. Oh, gitu. Nah, supaya enzimnya bagus, maka gunakan gula merah produksi dalam negeri gitu. Lalu alternatif pengganti misalnya kan gini kan, misalnya saya kalau memang pakai gula merah berarti saya nanti beli lagi dong misalnya. Tapi misalnya kebetulan saya memproduksi ini ada molase misalnya, bisa nggak dipakai? Boleh, sangat boleh. Jadi gula merah atau molase, gula tebu tadi itu jadi pilihan utama juga. Dan harganya lebih bersahabat dengan kantong. Cuma gini Pak, kan Pak Akbar tadi kan juga cerita kayak gitu. Waktu di Jepang kan bikin ekoenzim sedikit gagal kan karena gulanya berbeda dengan produksi di Indonesia kan kayak gitu. Kalau seandainya kita pakai molase, apakah akan sebaik gula merah atau gimana Pak? Sama hasilnya. Oh sama ya. Sudah kita buktikan juga dengan teman-teman. Gitu ya. Antara gula merah atau molase itu sama, kualitasnya sama, warnanya saja yang berbeda. Nah kalau merah itu, gula merah itu seperti madu, cuma kalau molase kan warnanya hitam. Nah itu aja bedanya. Berarti berapa ya Pak prinsip Bhinneka Tunggal Ika gitu? Ya. Meskipun berbeda itu hasilnya sama gitu ya. Oke. Lalu dari Jepang kan kemudian ke Kalsel gitu Pak ya. Nah ke Kalsel. Waktu itu tuh pertama-tama bagaimana sih mengenalkan pada masyarakat sekitar tentang ekoenzim Pak? Ya awalnya kita membuat sendiri ya, membuat sendiri. Tapi pada saat pandemi COVID kemarin itu sudah ramai itu di webinar. Nah lalu mulai di situ kita coba untuk bersama dengan pegiat-pegiat yang lain, kita sama loh. Sebelumnya tidak saling tahu gitu. Nah kita sama loh membuat ekoenzim. Nah lalu kita berkumpul. Jadi kawan-kawan di komunitas, kita punya komunitas namanya Ekoenzim Nusantara Kalimantan Selatan. Itu sebelumnya tidak saling kenal. Nah tapi masing-masing membuat. Lalu kita himpun di dalam komunitas itu. Ada sosial medianya Pak? Ada sosial medianya. Apa itu Pak? Ini harus diceritain nih teman-temannya harus subscribe nih, harus follow juga nih. Apa nih Pak? YouTube kami di Ekoenzim Nusantara Kalimantan Selatan. Mohon bantuannya. Nanti subscribe ya teman-teman semuanya. Nanti bakal banyak banget tayangan-tayangan tentang ekoenzim yang bermanfaat buat sahabat tadi semuanya. Ini Pak Akbar loh yang janji lah. Kalau boleh tahu mungkin di akhir ini boleh sharing nggak Pak? Boleh cerita sedikit nggak Pak Agi sebelum video ini ditutup? Kira-kira nih selain dari manfaatnya untuk membenahi lingkungan, ada nggak Pak manfaat lain terutama buat kesehatan pada ekoenzim ini Pak? Ya kita sudah buktikan juga untuk kesehatan. Ini membantu penyembuhan. Penyembuhan apa tuh Pak? Jadi kita ada pengalaman di Kota Banjarmasin itu. Ada satu kampung kemudian gatal-gatal. Nah kita bantu dengan ekoenzim, alhamdulillah bisa Pak ya? Sembuh gatal-gatalnya. Wah keren. Kalau luka bisa nggak Pak? Luka juga bisa. Jadi kalau ada luka terbuka itu langsung celupkan dengan ekoenzim murni, insya Allah pendarahannya cepat berhenti gitu dan pemulihannya juga lebih cepat. Semua luka bisa Pak? Semua luka, bahkan kalau kena air panas. Nah, yang melepuh itu Pak? Yang melepuh, langsung oleskan dengan ekoenzim, semprotkan, insya Allah itu lepuhnya
tidak jadi melepuh, kemudian juga tidak meninggalkan bekas. Wow, berarti cairan yang tadi kita bikin itu langsung bisa kita pakai gitu ya Pak? Ketika mungkin kita nggak sengaja kesiram air panas gitu kan, tinggal langsung disemprot apa dikasih siram gitu aja Pak? Atau gimana Pak? Biasanya kalau disiram langsung agak perih. Oh gitu. Jadi ya? Disemprotkan saja. Oke. Ternyata luar biasa ya sahabat tani semuanya, dan nanti pastikan semua di rumah bikin gitu ya, karena bikinnya itu sangat-sangat mudah ya sahabat tani. Wah, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Akbar yang sudah meluangkan waktu hadir di podcast Tani, dan mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Sama-sama. Nah, jadi sahabat tani semuanya, terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan follow ya fanpage-nya dari Ekoenzim Nusantara Kalimantan Selatan.